Aspirasi Podcast. Halo Sobat Aspirasi, kembali lagi di episode kali ini barengan sama Dinda Dirani dengan suasana yang baru gitu ya, dengan bintang tamu yang baru. Nah kali ini Dinda bakal bahas seputar kesehatan mental yang akhir-akhir ini nih viral banget, mungkin banyak diperbincangkan di sosial media. Dan bagi kita yang mahasiswa seperti ini ya, yang perlu banget untuk menjaga kesehatan mental. Udah ada bergabung bersama kita yaitu Kak atau Mas ya, Mas Koko Dwi Putra MPSI. Halo Kak. Halo Dinda. Iya. Siap. Ini bilangnya panggilnya Kak atau Mas sih? Kak. Kak aja Kak ya, aja. biar kayak cutting gitu ya, masih Yes. terlihat muda. Memang masih terlihat muda gitu. Emang muda sih. Emang muda ya, emang muda. Ini kakaknya MPSI, berarti udah S2. Kampusnya di mana Kak? Di UMM sebelumnya. Di Oke. UMM ngambil profesi. Oh, ambil profesi. psikolog, yes. Di S1-nya juga UMM. S1-nya UMM juga. Oh, oke. Hidup mati UMM nih kayaknya. Hidup mati UMM gitu ya. Udah setengah jiwa raganya itu UMM gitu. S3-nya UB kayaknya. Oh, amin, Nggak ada amin. masalah, Oh, nggak ada, belum belum ada, ada. belum. Soon ya, mungkin Bapak Belum, Rektor soon. ini ada ini ya saran dari Kak Koko gitu. Tapi awalnya nih tertarik di bidang psikologi ini kayak dapat dukungan dari siapa atau mungkin memang pengen aja? Kejeblos sih kayaknya. Kejeblos. Kenapa itu? Jadi nggak tahu ya kalau sekarang. Kalau dulu waktu SMA kan ada psikotes tuh ya. Jadi semua siswa wajib lah di psikotes tuh. Kemudian waktu hasil psikotes itu muncul, tiba-tiba keluar kan ada beberapa rekomendasi profesi. Salah satunya itu psikolog, HRD dan seterusnya gitu. Terus nyarilah di Google kan, apaan nih HRD gitu. Nah, terus HRD kerjanya begini, jurusan yang bisa ditempuh adalah psikologi, manajemen dan seterusnya gitu. Terus ya udah tuh masuk psikologi. Padahal dulu passionnya itu lebih ke math sih, matematik dulu. Jadi ya udahlah, jalanin aja jeblos gitu. Oke, berarti kalau misalkan jurusan psikologi bisa jadi HR ya, Human Resources. HR, yes. Oke. Kami juga saya pribadi sekarang juga lebih banyak geraknya di konsultan ya. Salah satunya konsultan industri, perusahaan-perusahaan kayak gitu-gitulah. Oke, tipis-tipis. Gitu, Jadi semua tipis-tipis. lini bisa lah ya. Semua Sana lini juga. bisa. Pokoknya ada manusia aja tuh. Ada manusia gitu Ada ya. manusia bisa. Bener banget. Ngomongin soal kesehatan mental nih Kak ya. Karena sekarang nih dikit-dikit kayak mental health terganggu, stres, burnout Kak. Udah dikit aja masalah, apalagi nih mahasiswa yang akhir-akhir ini kemarin juga sempat ada beberapa kasus di Malang maupun di UB sendiri. Itu gimana tanggapan Kakak? Iya, jadi mental health issue kayaknya sekarang belakangan ya udah jadi topik yang semakin hangat gitu. Dulu udah mulai dibahas sebenarnya, cuman nggak seramai sekarang. Sekarang kan akses informasi udah gila-gilaan ya. Semua siapa sih yang nggak punya media sosial gitu kan? TikTok, Instagram dan seterusnya. Jadi akses informasi kita juga semakin nggak terbatas. Nah, topik-topik yang sering diangkat di media sosial itu membicarakan mental health topik juga gitu. Nah, itu secara tidak langsung mempengaruhi wawasan kita tentang mental health issue kayak gitu. Nah, cuma sayangnya gini loh. Jadi karena semuanya sekarang pada pegang teknologi, pegang gadget kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya habis lihat ada pemberitaan apa di media terus ngerasa kayaknya aku juga kayak gini nih gitu. Terus dia mulai nyocokologi itu. Nah, jadilah self diagnose. Nah, ini yang sebenarnya agak berbahaya kalau self diagnose kayak begini. Kenapa? Karena bisa jadi kita sebenarnya nggak mengalami itu loh gitu. Kita nggak benar-benar mengalami gangguan itu. Hanya karena kita mengalami 1 atau 2 kemiripan bukan berarti kita kan itu. Nah, tapi karena kita udah bikin mindset kayak wah aku gangguannya ini nih gitu. Terus ya udah dia mulai merancang kehidupannya seolah-olah dia gangguan. Itu yang berbahaya, bisa sampai depresi lah, bisa sampai ya nggak menutup kemungkinan suicide juga kan bisa. Kayak gitu. Oke, apalagi nanti kalau misalkan udah sekali kasih komentar di suatu postingan terus Yes. ditimpali lagi dengan komentar, oh ya Kak kamu ini gini, waduh. Tuh, ibu jarinya netizen kan lebih kejam dari ibu kota Iya kan betul katanya. banget. Jadi, ya itulah. Harus pintar-pintar juga ya Kak Yes. ya. Oke. Kalau misalkan lihat postingan seperti itu tuh berarti kita harus gimana dong? Kalau misalkan emang relate gimana Kak? Sebenarnya kalau relate ya enggak masalah ya. Artinya kan kita mungkin jadi lebih mengetahui nih gitu. Apa yang kita rasakan juga dirasain sama orang lain kan kayak gitu. Tapi kalau kita pengen benar-benar memvalidasi gitu, apakah kita betul-betul mengalami gangguan atau enggak, saran kami lebih tepatnya datang ke psikolog langsung. Lagi pula banyak loh konsultasi-konsultasi online yang gratisan juga. Kalau cuma sekedar pengen ngevalidasi kan.
Tapi kalau pengen dapet tindakan lebih serius ya bisa untuk call psikolog yang maksudnya yang jasa bener-bener Mm-mm. jasa kayak gitu. Nah, itu juga banyak kayak gitu. Bisa online dulu kalau cuma sekedar ngevalidasi jadi nggak mesti harus ketemu langsung sebenarnya kayak gitu. Oke. Nah, jadi Mm-mm. kalau ada kemiripan ya nggak masalah gitu. Wah ini sama nih ya nggak apa-apa gitu. Cuman jangan kemudian kita pasang mindset di kepala kita, aku kayaknya gangguan ini nih gitu. Jangan jangan. Karena itu yang berbahaya buat buat dia juga sebetulnya Oke, gitu. kebanyakan Hmm. dari kita tuh emang kalau udah datang ke psikiater tuh agak gangguan jiwa gitu gimana gitu. Takutnya nanti Yes. dokter tuh malah ngasih tahu kita penyakit yang sebenarnya terus kita tambah tekanan Hmm. lagi gitu loh, Kak. Yes yes. Mm-mm, mm-mm. Ya kebanyakan begitu juga ya. Jadi ada stigma juga masih di masyarakat. Sebenarnya semua kalangan sih ya. Macem-macem tuh ada yang mikir kayak kalau datang ke psikolog nanti dianggap gila kali ya kayak gitu. Mm-mm. Nah hal kayak begini kan salah juga sebenarnya karena satu psikolog itu kita nggak cuma nangani masalah loh gitu. Psikolog juga menerima klien yang nggak punya masalah sama sekali. Dia pengen nge-self developing dia dirinya sendiri gitu lah. Itu bisa lewat kehadiran dia datang ke psikolog. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakuin bersama dengan psikolog. Terus yang kedua, kalaupun semisal datang ke psikolog, biasanya dia nggak cuma dapet diagnosisnya kayak gitu, tapi dia juga dapat setidaknya tipis-tipis penanganan. Kalau pertemuan Mm, pertama itu dianggap nggak cukup, dia udah dapat penanganan tipis-tipis sebenarnya mm, gitu. Jadi nggak mm-mm. langsung kayak dilepas gitu aja gitu. Dan kita sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan nanti yang bakal terjadi ke depan setelah hasil diagnosis itu kita sampaikan. Itu pun kalau kita sampaikan. Pada beberapa kasus kita tidak akan menyampaikan ya apa Oke. diagnosisnya karena Mm-mm. bagi ya kita mungkin khawatir ya, kita psikolog juga kadang khawatir kayaknya kalau ini disampaikan dengan karakteristik klien kita begini kayaknya Mm-mm. nggak pas nih gitu. Khawatirnya malah dia tambah down, dia tambah apa jelek lagi yang dia Mm-mm. lakuin gitu Mm-mm. tindakannya kayak gitu-gitu. Mhm, ada Hmm. beberapa teman saya atau mungkin teman-teman di luar sana juga, mengalami atau ada lingkungan yang sampai orang itu self harm gitu, Kak. Self harm, yes. Mhm, Hmm. sampai mungkin menyayat atau Hmm. mungkin, sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu, Hmm. Hmm. Itu sebenarnya background-nya kebanyakan apa tuh, Kak? Oke, nah ini kebetulan ya di tempat kami beberapa bulan yang lalu itu lagi rame tuh dateng klien yang keluhannya adalah barcoding ya atau self harm. Jadi Oke. yang melakukan silet menyilet di bagian tangan Mhm. ya kan yang kayak gitu-gitu tuh beberapa bulan yang lalu tuh rame banget padat 1 bulan hampir semua case-nya depresi ya kan dan melakukan tindakan self harm itu. Nah, dari yang kemudian kita temukan di lapangan itu sebetulnya bisa bermacam-macam loh penyebabnya kayak gitu. Tapi mostly ya karena waktu itu kebanyakan yang datang kan anak-anak mahasiswa. Ya, Oh, anak-anak oke. muda kan yang Mhm. depresi ini. Kebanyakan itu justru persoalan family. Jadi family relationship, hubungan dia dengan bapak atau ibunya, kebetulan di rumah mungkin ada masalah, ya. Dan mungkin ini terjadi ke yang lain juga, ada masalah di rumahnya, kemudian kebawa ke kampus. Sedangkan Mmm, di kampus tugas-tugas juga padat tuh. mhm. Praktikum lah, tugas-tugas kelompokan lah ya kan, atau bimbingan dan seterusnya itu. Nah, itu yang akhirnya buat dia nggak maksimal di rumah gitu, berhubungan berinteraksi dengan keluarganya maupun di kampus kayak gitu. Mhm. Itu ke bawah, terus juga mulai berasumsi yang aneh-aneh gitu ya. Apa yang bakal terjadi dengan orang tuanya dan segala macam, itulah yang bikin dia stressful ditambah dengan tuntutan tugasnya gitu ya. Mhm. Kemudian dia memilih untuk diam diri di kos dan di situ udah mulai banyak pikiran-pikiran negatif muncul gitu. Salah Mhm. satunya ya dengan tindakan barcoding tadi. Mhm. Sebenarnya barcoding itu bukan berarti kemudian dia mau mencoba untuk melakukan tindakan suicide sebenarnya, Mhm. nggak tentu gitu. Mhm. Bisa jadi karena memang untuk mengalihkan perasaan sakit yang sebelumnya di sini di dada nih ya, Mhm. sesak banget tuh dialihkan sesaat pada tangan. Jadi dia rasanya jadi macam netral begitu, gitu. Oh, oke. Karena rasa sakit di sini ketutup sama sakit yang di sini, maka dia Oh. berasa lebih ringan karena sakit di dada sudah mulai hilang. Nah, gitulah. Oke oke. Nah, mostly di situ, tapi ada juga kasus relationship karena hubungan ya dengan pasangan semisal Mhm. karena pasangannya terlalu posesif
semisal ya kan, itu juga bisa bikin dia stressful, akhirnya melakukan tindakan-tindakan tadi itu juga bisa sebenarnya, Oke, gitu. berarti memang datangnya tuh dari lingkungan dulu, habis itu baru, kita olah di otak, terus Mhm, kita rasakan gitu betul. sakitnya, sampai akhirnya kita harus gimana caranya buat ngalihin ini gitu ya? Yes, itu. Oke oke oke. Apalagi ini banyak terjadi ya untuk kasus self harm, barcoding dan seterusnya tadi banyak terjadi pada individu yang kesenangannya itu repress. Jadi kalau semisal ada masalah itu dia nggak mengekspresikan Oh, kesedihannya, dia nggak mengekspresikan kekecewaannya semisal dia tahan. Nah, cuman kan ya istilahnya itu kayak gelas ya. Jadi gelas itu kan bisa menampung air dalam yang galon tuh ya, kita bisa isi. Nah, cuman nanti kan bisa di stop. Nah, tapi kalau kebanyakan diisi nggak kita minum, lama-kelamaan kan bakal tumpah. tumpah. Nah, sewaktu-waktu begitu juga dengan perasaan kita. Ketika kita tahan ekspresinya, kita nggak sampaikan, kita nggak luapkan emosi itu, lama-kelamaan juga bakal pecah. Tinggal nunggu kapan pemicunya muncul, gitu. Oke. Mhm. Dari selama pengalaman Kakak sebagai psikolog ya, Yes. kebanyakan hal-hal yang membuat orang self harm seperti itu, dari keluarga atau dari hubungan atau relation? Lebih banyak dari tapi keluarga kan relationship Oh iya, juga maksudnya kan sebenarnya. dengan pasangan mungkin ya? Yes, dengan pasangan ada tapi nggak sebanyak yang dengan orang tua sih, family, itu yang Mhm. lebih banyak. Kalau yang relationship biasanya nggak sampai ke self harm, cuma memang banyak mempengaruhi bagian lain dalam kehidupan lah. Misal produktivitas kerja, ya Mhm kan, atau kalau semisal dia masih kuliah, mhm itu sedikitnya mengganggu perkuliahan, mhm ya kan, karena pikirannya kan nggak fokus di kelas tuh, kayak mhm. gitu. Jadi kalau relationship dengan pasangan kita eh, bukan self harm sih jatuhnya gitu kebanyakan. Oke, Hmm. tapi kan terkadang katanya kalau misalkan buat ngilangin stres kita harus sibuk, kita harus produktif. Hmm. Tapi terkadang dengan stres itu malah kita nggak produktif gitu, Kak. Gimana tuh Yes. suatu hal yang Hmm. berkebalikan? Jadi gini, sebenarnya itu produktif memang kita perlukan Mhm. supaya energi kita itu tidak dihabiskan dengan berdiam diri. Kita berdiam diri itu banyak pikiran negatif bisa bermunculan, Mhm. ya. Ya kalau misalnya rebahan sambil main HP doang itu juga nggak produktif. Maksudnya Mhm. itu bukan aktivitas yang bisa dibanggain juga Mhm. kan sebenarnya kayak gitu. Nah jadi kalau semisal kita lagi stres, cara paling pertama itu ya kita harus coping the stress dulu. Kita harus menangani stresnya dulu. Jangan langsung produktif juga kayak gitu loh. Mmm. Misalnya apa? Ketika stres, ketika kita lagi ada masalah gitu, biasanya nafas kita itu nggak seperti biasa. Mhm. Ya nafas kita itu sedikit lebih cepet temponya, jadi pendek-pendek dia, kayak gitu ya kan. Nah itu menyebabkan bagian tubuh kita yang lain itu agak lemes. Biasanya pundak kita sedikit menunduk ke bagian depan, ya kan, itu Mmm. tanda bahwa kita ini lagi banyak pikiran, lagi banyak bebannya Mhm. banget gitu yang kita pikul. Nah kalau udah kondisinya begitu, oksigen juga nggak bisa disirkulasikan dengan baik ke tubuh karena asupan oksigen kita juga minim. Mhm. Nah itulah yang bikin metabolisme kita rendah, ya kemudian akhirnya banyak masalah-masalah bisa muncul baik itu yang fisik maupun masalah psikis juga sebenarnya. Mhm. Itu yang nyebabin lah. Nah, jadi itu dulu yang harus kita lakukan, coping the stress itu yang pertama, yang utama. Kalau itu sudah kita mampu lakukan, nafas kita sudah bisa normal, kita sudah bisa mikir sedikitnya lebih rasional, barulah kita mencoba untuk mencari, menggali aktivitas apa yang bisa kita lakuin supaya apa? Kita nggak banyak bersentuhan lah dengan situasi kita sendirian kayak gitu. Jadi nggak Mmm. langsung kayak wah ini lagi stres nih, kayaknya perlu langsung aktivitas yang berat nih gitu, nggak juga gitu. Itu malah nggak bisa dilakuin karena pikiran kita tuh lagi menolak untuk beraktivitas biasanya gitu. Oh gitu. Hmm. Biasanya apa sih kayak yang mungkin bisa untuk menghilangkan stres, olahraga kah ataupun hal-hal Yes, kayak gimana? tergantung ya. Ada orang yang sebagian orang tuh seneng dengan musik, ya Oke. kan. Jadi dia mendengarkan dengan headphone-nya misal Mhm. kayak gitu, itu nggak masalah gitu. Kalau misal itu ternyata cukup efektif buat dia bisa dilakuin, ya Mhm. kan. Atau misal cara dia untuk coping itu adalah dengan nonton video di YouTube, buka podcast aspirasi semisal ya Iya kan, bisa boleh. juga, boleh juga Mhm. gitu. Atau olahraga juga bisa gitu. Kalau memang anaknya seneng jogging pagi-pagi Mhm. itu juga bisa dilakuin. Jadi apakah olahraga yang bagus ataukah dengerin musik atau nonton film atau yang lainnya Mhm. itu sebenarnya kembali kepada dia gitu loh. Oke. Dia yang dia senengin apa, terus mana yang efektif. Jadi dicoba-coba aja dulu gitu loh. Kalau Mhm. misalnya sudah nemu yang efektif ya lakuin
kayak gitu. Mm-mm. Yang paling penting sebenarnya adalah mindset tadi ya. Jadi supaya dia nggak terjebak gitu kayak wah nggak bisa beraktivitas nih gitu. Kalau dia lakukan nanti malah karena terpaksa ya hasilnya Mm-mm. juga nggak bakal efektif. Jadi mindsetnya dulu diubah, mau ngelakuin aktivitas apapun selama mindsetnya bagus, yang kulakuin ini bisa berdampak positif nih Mm-mm. buatku nih, bisa menangani stresku ya lakuin aja karena insya Allah nanti juga hasilnya akan bagus. Iya, oke. Mm-mm. Terkadang nih Kak, ada suatu case yang ngebuat nih ya, kita itu dekat mungkin ada di lingkungan salah satu teman kita yang Hmm, mengalami stres itu. Kita yes. udah mencoba berbagai cara untuk ya menyadarkan, ayo kita ke sini, ayo Hmm. mungkin kita diajak healing. Tapi ketika healing itu udah berakhir, kembali lagi di kosan, dia kembali lagi stres gitu. Hmm. Gimana sebagai teman, apa yang harus kita lakukan? Yes. Nah, ini yang seringkali luput ya dari perhatian kita. Datang ke psikolog itu bukan berarti persoalan bakal selesai, ya. Datang ke psikiater bukan berarti gangguan kita hilang tiba-tiba, enggak. Karena pengobatan paling bagus ya itu adalah pengobatan yang dilakukan oleh lingkungan terdekatnya. Oke. Jadi semisal anak-anak mahasiswa dia ngekos, lingkungan terdekatnya itu ya tetangga kosnya gitu, atau teman-temannya di kampus, di kuliah, satu kelas gitu. Itu lingkungan terdekatnya. Pengobatan yang paling bagus itu di situ. Kenapa? Karena datang ke psikolog semisal paling seminggu sekali. Ya kalau itu terjadi beberapa kali pertemuan, beberapa kali sesi, paling seminggu sekali. Tapi ketemu dengan teman-temannya di kelas, itu bisa seminggu 6 kali itu misal, Mm-mm. 5 kali, 6 kali bisa jadi. Karena Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu kan. Nah, jadi artinya setelah dia datang ke psikolog, kita coba untuk bantu dia ya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa dia tuh bisa loh untuk sembuh, dia bisa loh untuk bangkit lagi gitu. Dia pulang, lingkungannya juga harus support gitu loh. Lingkungannya harus memberikan support sosial gitu ya. Kemudian harus mendampingi dia juga, harus menghadirkan bahwa oh aku ada loh buatmu kayak gitu. Mm-mm. Kalau kamu mau cerita nggak apa-apa, cerita aja. Nah yang kayak begitu tuh yang juga harus dilakuin. Jangan Mm-mm. pikir kayak oh dia udah ke psikolog udah aman lah. Enggak Mm-mm. juga. Mm-mm. Harus tetap ada perawatan pasca itu ya. Oke. Tindakan-tindakan paliatif seperti itu Mm-mm. perlu dilakukan. Nah kemudian nanti kalau semisal diperlukan datang lagi ke psikolog nggak masalah. Artinya untuk nge-follow up, untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, terus juga hasil dia beraktivitas di luar tanpa Mm-mm. psikolog itu gimana? Itu Mm-mm. boleh banget sebenarnya kayak gitu. Mm-mm. Jadi jangan terhenti hanya karena sudah datang ke psikolog terus merasa bahwa Mm-mm. penyakitnya udah selesai nih, udah hilang, nggak juga gitu. Mm-mm. Itu bakal tetap ada karena artinya indikasi atau kemudian kemungkinan dia untuk kambuh juga tinggi karena dia Mm-mm. pernah mengalami hal yang sama kan Mhm, sebelumnya gitu. mhm. Itu sih. Tapi terkadang kita sebagai teman juga sudah Hmm. menyiapkan bahu, pundak lah istilahnya Ya. telinga untuk Hmm. mendengarkan. Tapi teman kita itu yang tidak bersedia atau mungkin ya Hmm. ada yang ditutup-tutupi masihan atau Hmm. mungkin malu atau ya menganggap kita tuh orang yang belum bisa dipercaya gitu. Gimana Hmm. tuh Kak? Ya, yang pertama begini, kita harus memberikan dia ruang Mhm, untuk bermuhasabah ya, mhm, melakukan self evaluation. Jadi bisa jadi memang dia belum nyaman untuk menceritakan itu ke yang lain. Dia merasa belum cukup pede untuk bisa diketahui ceritanya oleh orang lain karena bagi dia bisa jadi wah aib nih gitu. Dia mhm, malas cerita segala macam. Nah, it's okay, berikan dia ruang untuk itu. Tapi kita sampaikan juga, artinya kita siap kapanpun semisal dia mau cerita ya kita sudah siap untuk dengerin mhm, gitu. Kita tunggu ya gitu mhm, waktunya misal. Nah, yang pasti adalah kita kasih tahu dia, kita kasih informasi bahwa kita siap untuk mendengarkan. Nah, persoalan kapan ya itu kembali ke dia. mhm, Tunggu dia siap kayak gitu. Terus kalau kita melihat nih, kok semakin hari dia semakin ini ya apa namanya itu semakin terganggu ya aktivitasnya. Nah, kalau misal begitu, sarankan dia untuk datang ke psikolog lagi gitu loh. mmm, Tapi nanti misal yang ngubungin temennya nih ya mhm, datang ke psikolog. Atau misalnya nggak mesti temennya dia langsung yang mhm, ngubungin ke psikolog. Ikut sama dia mmm, ya. mhm, Setelah sesi semisal mau balik mhm, ngomong sama psikolog gitu loh. Ada titipan untuk anak yang ini, untuk temenmu ini kira-kira apa namanya bisa nggak dibuat mhm, biar lebih terbuka sama teman-teman yang lain. mhm, Kita menerima misal di Biro Psikologi Kancamu
beberapa klien itu kan refer, misalnya dari kakaknya atau dari orang tuanya, dan biasanya ada request tertentu. Semisal nanti selama konsultasi, tolong dong dibikin anaknya itu bisa lebih terbuka. Misal kalau misal ada masalah, dia bisa lebih menyampaikan itu, terbuka untuk menyampaikan itu ke yang lain misal. Nah, jadi ada beberapa request yang bisa kita kasih juga sebenarnya kayak gitu. Nah, ini juga yang jarang diketahui ya. Iya, Ya, betul. mm. Ngomongin soal tadi sempat nyinggung soal biro konsultasi, biro psikologi ya, Yes. kancamu.co. Ini tuh ada di mana sih dan bisa di-reach sama Sobat Espresso di mana aja? Oh, I see. Jadi kami itu aktif di media sosial Instagram. Mhm. Nanti teman-teman bisa buka @kancamu.co ya. Nanti buka di situ atau bisa diklik juga di Instagram, apa namanya tuh keywordnya Biro Konsultasi Malang ya. Konsultasi Psikologi Malang. Nah, nanti di situ bakal muncul kancamu.co. Atau kemudian teman-teman itu bisa juga datang ke kantor kami, Biro Psikologi kami itu di Permata Seksopon 2, G9 di belakang UMM ya. Jadi tembusan UMM menuju ke UB. Jalan Mmm, Seksopon, di situ ada perumahan Permata Seksopon, nomornya G9. Nah, di situ kantor kami. oh Atau gitu. bisa di website juga, bisa di reach, tapi ini masih maintenance jadi belum bisa dibuka, belum bisa diakses. Itu kancamu.co Mhm. sama seperti di Instagram Oh gitu. gitu. Yes. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang lagi, struggle banget sama kuliah atau lagi Hmm. stres, mungkin skripsian ya, Kak, ya? Heeh, Skripsian banyak skripsian banget tuh. pastinya Yes. banyak banget yang ngebuat distraksi, "Oh, aku kayaknya udah kayaknya give up aja deh dengan Hmm, skripsian ini." Mungkin bisa dikonsultasikan gitu ya dengan bisa. ahlinya, mungkin bisa menjadi jalan keluar gitu. Terus Hmm, membantu juga tentang, kelulusan gitu ya, Kak, yes. ya. Ini Hmm. berarti nggak langsung di office tapi juga melalui online bisa ya? Online bisa, Mhm. tapi kita justru kebanyakan klien yang datang langsung, yang Mhm. offline gitu loh. Yang online biasanya sih teman-teman mahasiswa ya. Mmm, Yang mhm. online teman-teman mahasiswa. Kalau yang offline biasanya usia 30-an ke atas sampai 40 Mmm, dengan mhm. permasalahan dengan pasangannya, suami atau istrinya Mhm. gitu. Biasanya gitu. Oke. Kalau misalkan online itu tuh chatting atau telepon atau bisa video? Video call ya. Jadi eh tergantung dia nyamannya gimana. Kalau Oke. online kita kasih kebebasan buat klien memilih Mhm, dia mau lewat chatting atau mhm, dia mau lewat calling biasa gitu atau lewat vid call itu bisa mhm, kita nyesuaikan mhm. kayak gitu senyamannya dia. Kalau chat malah kita gratis. Oh, oke, Yes, jadi gratis. kalau kita itu namanya sorry, Kancamu Katarsis ya. Mhm, Kancamu Katarsis itu melalui chat dan itu gratis kalau di kami. Cuma eh, bagi sebagian orang nggak puas tuh dengan chat doang. mhm, Akhirnya dia lanjutlah lewat call misal, mhm, itu juga bisa. Tapi kalau sudah call, vid call atau kemudian offline ya pasti berbayar kalau itu. mhm, mhm. Tapi memang enak kalau misalkan face to face Face to langsung face, ya, betul. heeh. Hmm. Setelah adanya stres itu tadi, Kak, pastinya kan ada mungkin, apa ya, dampak lanjutan yang biasanya dikenal tuh PTSD ya atau Post PTSD. Traumatic Stress Hmm, Disorder. hmm. Itu emang, semua orang yang pernah mengalami depresi di masa lalu mengalami PTSD ini atau cuma beberapa orang saja, segelintir orang? Segelintir ya. Mmm, Jadi bahkan kalau dalam total populasi itu bisa jadi hanya 1-2% yang ngalamin PTSD ya. Kalau ngalamin depresi itu angkanya lebih tinggi, lebih gede. Cuma kalau PTSD lebih kecil. Kenapa? Karena biasanya setelah mendapatkan perlakuan negatif semisal nih ya, kemudian dia ada masalah psikologis gitu ya. Biasanya dia ngalamin ASD dulu, acute stress disorder, gangguan stres akut. Biasanya memang gangguan stres akut muncul itu 3 hari pasca kejadian sampai berminggu-minggu, tapi biasanya nggak lewat dari 4 minggu. Jadi 1 bulan tuh udah maksimal. Nah, ASD ini gejalanya tuh sama seperti PTSD. Cuma yang mmm, membedakan tadi adalah di fasenya. Nah, kalau ASD 3 hari sampai 1 bulan itu muncul gitu ya. Jadi reaksinya itu reaksi yang normal sebetulnya. Reaksi yang pasti terjadi setiap orang tertimpa musibah, tertimpa masalah pasti bakal muncul mhm, mhm, ya, mengganggu aktivitasnya dia, kemudian dia merasa kehilangan dan seterusnya itu bakal terjadi sebenarnya ya ASD lah. Nah, kalau PTSD gejalanya itu bertahan sampai bertahun-tahun gitu loh. mmm, Jadi nggak bisa jadi pasca sebulan gejalanya hilang, nggak muncul lagi. Dia bisa balik beraktivitas seperti pada umumnya, seperti sebelumnya dia gitu. Tapi setahun kemudian tiba-tiba ada pemicu yang punya pola hampir sama seperti yang pernah dialamin dulu, akhirnya balik lagi itu. Dia keinget lagi sama kejadiannya. Kemudian dia stres lagi. Nah, jadi PTSD itu
setelah bertahun-tahun kemudian gejalanya kambuh lagi, relapse, dan itu mempengaruhi kembali aktivitasnya dia, bahkan bisa bikin dia cemas juga, Mm-mm. bisa bikin dia depresi juga Mm-mm. sebenarnya ketika hal itu terjadi berlarut-larut tanpa Mm-mm. adanya penanganan. Nah, Mm-mm. kayak gitu Mm. PTSD. Tapi penanganan Hmm. antara stres ataupun trauma ya dengan PTSD ini apakah ada lebih intens? Hmm. Kalau tadi kan ada yang cuman olahraga mungkin atau bercerita dengan teman-teman Hmm. atau mungkin melakukan aktivitas-aktivitas bikin happy. Kalau seperti ini apakah ada kayak sedikit obat yang membantu untuk merendahkan stresnya? Of course, jadi disorder dalam psikologi punya penanganan yang lebih intens tentunya. Ya nggak bisa disamakan dengan masalah-masalah psikologis doang gitu. Kalau dia udah mengalami gangguan psikologis, ya berarti dia perlu sebaiknya datang ke psikolog, mendapatkan psikoterapi atau terapi psikologi. Biasanya di situ punya berbagai pendekatan ya, dicocokkan dengan karakteristik masalahnya si klien. Kalau semisal dia tadi PTSD, bisa jadi yang digunakan pendekatan kognitif behavioral terapi, ya kan, atau mungkin pakai pendekatan yang lain, gestalt dan seterusnya. Nah, jadi memang lebih bisa efektif ketika menggunakan terapi untuk gangguan-gangguan psikologi termasuk PTSD, depresi mayor dan segala macam. Penanganannya pasti akan beda gitu loh. Oke. Dan pertemuannya akan lebih panjang juga gitu. Lebih sering Kenapa? ya? Karena lebih sering, kemudian lebih panjang durasinya juga. Kenapa? Karena gejala itu sudah ada pada dia berbulan-bulan, pasca 6 bulan ya. Maksudnya bertahan dalam 6 bulan bahkan lebih gitu, setahun, 2 tahun gitu. Nah, semakin jauh dia daripada onset atau setidaknya duration untreated psychosisnya atau masalah-masalah yang tidak tertangani itu durasinya cukup lebar, itu juga menjadikan permasalahan seseorang itu semakin susah untuk ditangani karena mindsetnya Mmm. sudah mulai kebentuk gitu. Jadi Mhm. kita perlu mengubah mindsetnya, kita perlu mengubah kebiasaannya, dan Mhm. itu takes longer time sebenarnya daripada Mhm. masalah-masalah psikologis pada umumnya yang biasa kayak gitu. Mhm. Oke, berarti tadi juga juga sempat menyinggung kalau misalkan datang ke suatu biro Hmm. konsultasi seperti itu, lebih baik untuk mengajak ataupun ya, mengajak keluarga Yes. terdekat atau teman Hmm. terdekat. Kalau misalnya kita sebagai teman tidak bisa untuk mengubah mindset teman itu, Hmm. kita bilang ke keluarganya tuh salah nggak sih, Kak? Kayak misalkan, teman mungkin anak ibu seperti ini, bisa Hmm. dibawa dulu nanti biar bisa terbuka dengan keluarga mungkin daripada Hmm. sama saya temannya gitu. Eh, Kalau misal tindakan seperti itu salah nggak salah ya sebenarnya, Mhm. karena kompleks ya, relationship dengan keluarga itu kompleks. Mhm. Kita juga nggak tahu permasalahan dia bisa jadi muncul karena dari lingkup keluarga juga pada pada dasarnya gitu ya. Mhm. Makanya cara teraman itu adalah nyampaikan ke dianya langsung. Nah, persoalan dia datang atau enggak, atau kemudian semisal dia mau datangnya sendirian, ya yos nggak apa-apa, nggak Mhm. masalah kayak gitu loh. Jadi jangan dulu mencampuri urusan kekeluarganya dia, ya kan? Mhm. Sedangkan kita sendiri itu belum begitu kenal dengan keluarganya. Mhm. Beda kasus kalau semisal kita sama keluarganya itu sudah kenal sejak kecil gitu. Mhm. Kita satu TK, kita satu SD. Lebih enak kan kalau kita ngobrol sama keluarganya, sama orang Mhm. tuanya semisal kayak gitu. Dan itu pun ada batasan loh. Kita Mhm. nggak bisa yang terlalu vulgar menyampaikan Mhm. soal anaknya gitu ya, Mhm. karena anaknya juga punya privasi, dia Mhm. sepercaya itu dengan kita, ya kita harus tetap jaga. Jadi Mhm. kita lihat kondisinya, apakah kita dekat sedekat itu dengan keluarganya atau enggak. Kalau enggak, jangan coba-coba deh datang ke keluarga terus bilang kayak tadi itu. Mhm. Jadi biarkan kita mencoba langsung kepada anaknya, jangan langsung ke orang tuanya gitu sih. Oke, oke, oke. Dan ini mungkin teman-teman ya, Hmm. sekali lagi memberikan solusi ya, bagi yang mungkin udah mulai, "Oh sepertinya aku kayaknya, udah susah tidur." Tuh termasuk stres juga nggak sih, Kak? Bisa jadi Bisa jadi ya? karena kepikiran ya, bukan karena Kepikiran? ngegame ya. Kalau ngegame Iya, kan ada aktivitas ada gitu. aktivitasnya, heeh. Maksudnya karena kepikiran terus dia bikin bikin dia susah tidur, Mhm. itu bisa jadi Mhm. insomnia misal kayak gitu ya. Insomnia, Mhm. oke. Oke, 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 oke. Mungkin teman-teman juga tadi juga sudah di-spill, kamu bisa konsultasi di koncoku.co, Kancamu, kancamu.co kancamu. ya, kancamu.co, bisa dikunjungi di Instagram gitu Di ya, Kak, ya, di Instagram bisa. Instagram ataupun Mhm. di office-nya langsung di mana tadi, Kak? Permata Saxophone G9.
G9 gitu. G9. Mungkin kamu bisa datang ke sana Atau yang langsung buka di Gmaps Biro Psikologi Kancamu, nanti bisa langsung diakses lewat itu. Oke, tuh udah dapat solusi nih Sobat Aspirasi. So gitu aja nih buat episode kali ini. Semoga bermanfaat. Yang pastinya apapun masalah kamu dibicarakan baik-baik juga ya gitu ya Kak ya. Dan kita juga sudah memberikan solusi dengan kunjungi aja kancamu.co. So gitu aja di episode Aspirasi kali ini. See you di next video. Bye-bye. Aspirasi Podcast.